Ya, usai menang sebagian gugatan pra-peradilan, Roy Suryo bersiap untuk sidang gugatan pra-peradilan kedua yang akan digelar Jumat besok. Roy Suryo kini juga mengincar pembatalan status tersangkanya di pra-peradilan kedua. Pra-peradilan terbaru ini akan menjadi upaya hukum yang ditempuh terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE yang dinilai Roy dan tim kuasa hukum tidak sesuai. Selain gugatan pra-peradilan kedua, Roy Suryo juga telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, usai sidang eksepsi, Dr. Tiva kembali menegaskan dakwaan jaksa terhadap dirinya mengandung dua kelemahan utama. Ia juga menyebut produk jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Pers tidak bisa dijadikan barang bukti. Kami sudah melakukan nota perlawanan yang terdiri atas 37 halaman yang kita berikan judul Indonesia Menggugat. Dugaan ijazah palsu Jokowi adalah sebuah cermin krisis multidimensional bangsa ini. Pada beberapa hal nanti akan secara rinci disampaikan oleh advokat saya. Yang pertama adalah bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung dua kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in persona. Apa artinya? Objek yang didakwakan kepada saya itu salah secara objek. Karena yang saya dan Mas Roy Suryo lakukan pengkajian adalah benda digital, objek digital yang beredar di internet yang dimiliki oleh saudara Dian Sandi. Kami sama sekali tidak melakukan pengkajian, komentar apapun terhadap dokumen digital yang diakui oleh saudara Joko Widodo. Karena secara fakta, saudara Joko Widodo tidak memiliki ijazah dalam bentuk digital. Jikalau memang benar beliau adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, jikalau benar, maka dokumen yang dimiliki adalah dokumen yang bersifat analog. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tiva mengaku mendapat ancaman pembunuhan menjelang persidangan terkait polemik ijazah Jokowi. Roy dan Tiva juga mengaku mendapat berbagai bentuk intimidasi. Orang saya bilang borgol saya semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tiva saya bilang. Semua lain kok. Dalam sebuah podcast atau siaran yang diunggah tim kuasa hukumnya Refli Harun, Roy Suryo mengungkap ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Dr. Tiva. Ancaman pembunuhan diungkap Roy Suryo terjadi di luar rumah sakit usai dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan pasca penangkapan. Menurut Roy dan Tiva, ancaman yang muncul tidak membuat mereka gentar karena seluruh aktivitas terdokumentasi melalui siaran langsung. Roy dan Tiva juga menilai ancaman dan intimidasi menunjukkan ada pihak-pihak yang khawatir menghadapi proses pembuktian di pengadilan. Akan sidang itu, sedang kita bertanggung. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam, ilmu hukumnya kita siap dengan mengelola kita. Kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi. Jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih. Bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan. Yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja. Iyalah, itu kan yang terjadi, itu biasa. Setiap orang punya kan. Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Berani banget. Memang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Orang saya bilang borgol saya semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tiva saya bilang. Semua lain kok. Enggak bisa. Karena kami live sudah satunya live. Jadi ini udah tahu mau dipaksakan ini. Itu aja. Dr. Tiva akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli.
Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sidang lanjutan kasus ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi dari kubu Dr. Tifa. Sidang dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang beragendakan penyampaian keberatan atau eksepsi dari pihak kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas ijazah Jokowi. Dalam eksepsinya, kuasa hukum Dr. Tifa menyatakan dakwaan yang dibacakan jaksa pada sidang sebelumnya tidak berdasar. Kuasa hukum Tifa menilai harusnya jaksa menuntut terdakwa berdasarkan alasan yang jelas. Kita ke informasi yang pertama, mobil dinas milik TNI Angkatan Darat mengalami kecelakaan tunggal di exit tol Slipi pada siang hari tadi. Akibat kecelakaan, tiang rambu jalan roboh dan sebabkan kemacetan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dalam sebuah rekaman video yang diunggah di Instagram, mobil dinas tersebut terhenti setelah menabrak beton pembatas jalan hingga mengalami kerusakan pada bagian depan. Selain itu, tiang petunjuk jalan di lokasi juga ikut roboh akibat kecelakaan yang terjadi. Kecelakaan juga menyebabkan arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, sementara korban luka telah dibawa ke RSTNI di Taman Mini. Dan saat ini kecelakaan tersebut ditangani lebih lanjut oleh Subdit Gakum Polda Metro Jaya. Pemirsa, rumah mewah hangus dilalap api di Jalan Tanah Abang, 5 Gambir, Jakarta Pusat. Warga panik dan berusaha mengevakuasi kendaraan roda 4 yang terparkir di garasi rumah. Informasi ini juga akan kami hadirkan di segmen berikutnya. Kepulan asap disertai kobaran api sontak membuat warga panik saat kebakaran melalap rumah mewah di Jalan Tanah Abang, 5 Gambir, Jakarta Pusat. Dan kepanikan kian menjadi saat warga mengevakuasi sejumlah mobil dari dalam garasi dan halaman depan dengan cara didorong. Meski berlangsung menegangkan, namun 4 unit mobil bisa dievakuasi menjauh dari lokasi. Kebakaran pertama kali diketahui seorang warga yang melihat kepulan asap dari atap rumah disertai beberapa kali suara ledakan hingga memancing perhatian warga lainnya. Setengah jam kemudian 5 mobil damkar ke lokasi dan bisa menjinakkan si jago merah. Tak ada korban jiwa dan polisi masih mendalami penyebab kebakaran ini.